Apalagi? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173 disebutkan, hanyalah Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Apakah dalam Islam yang diharamkan cuma daging babi dan daging yang tidak disebut nama Allah? Bagaimana hukum memakan daging katak, anjing, dan binatang bertaring lainnya? Apakah makruh ataukah haram, Ustaz? Jadi yang diharamkan Allah kurang oke itu tak kok. Coba kamu baca ulang lagi surat Al-An'am 145 itu. Wis wacanen serapen rasa-rasakno dhewe. Saya tidak akan menerangkan. Nanti Surat menerangkan Al-An'am kamu jadi fitnah nanti. Wacanen kon Quran kuwi terus diresapkan. Ayo. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 145. Qul la ajidu fi ma ukhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bi faman iturra ghaira baghi wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Yang disuruh mengatakan dari siapa? Nabi Muhammad. Qul, siapa yang disuruh menyatakan? Nabi Muhammad. Muhammad, katakan. Nabi Muhammad disuruh berkata apa oleh Allah? Terus dibaca tadi. Kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, diartikan lagi. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Itu ya. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, katakanlah Muhammad, tiada aku peroleh wahyu, ya, aku tidak memperoleh wahyu yang mengharamkan tentang makanan bagi orang yang akan memakannya. Jadi wahyu yang mengharamkan makanan yang aku terima itu tidak ada kecuali, terus dibaca. Sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, sekali lagi. Ayo, sekali lagi. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pun dibolehkan kalau kamu dalam keadaan terpaksa. Terus baca surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 115 dan 116. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla li ghairillahi bi faman iturra ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadhib
Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, innama haroma alaikum. Ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu apa yang diharamkan? Al-maitah. Ya, al-maitata waddama walahmal khinjir. Bangkai, darah dan daging babi. Wa ma uhila li ghairillahi bihi. Dan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Bukan karena Allah, hanya untuk selain Allah. Hanya untuk sesaji-sesaji. Nah, itu bukan karena Allah ya. Itu pun masih karena Allah. Famanitura ghaira baghin wala adin fala fa innallaha ghafurur rahim. Itu pun kalau kamu terpaksa harus memakannya, sebetulnya kamu tidak ingin, maka tidak melampaui batas. Karena kok mumpung terpaksa untuk makan terus mangane dikatok-katok nih mumpung entuk. Ya, itu namanya melampaui batas. Jadi boleh makan tadi terpaksa kalau kamu dalam keadaan lapar, kalau tidak makan bisa membawa kematian, sedang yang ada hanya makanan yang haram. Misalnya bangkai, darah, daging babi atau sajen-sajen tadi. Binatang yang disembelih untuk sesaji, adanya hanya itu. Dan kalau kamu tidak makan itu bisa membawa kematian, maka kamu boleh makan sekedar mempertahankan hidup. Kalau kok mumpung wah kita terpaksa, mumpung itu mangan babi itu sak katok tidak sekedar mempertahankan hidup neng, wah baik babi enak mangannya malah tambah terus. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Maka di situ diterangkan kalau kamu tidak berlebihan ya, itu tadi pamanitura ghaira baghin wala adin, tidak melampaui batasan. Jadi kamu tidak menganiaya diri dan tidak melampaui batas, maka Allah mengampuninya. Nek terus mau terpaksa renek sing dimakan barengan yang untuk mangan terus kamu merasa bungai seneng berarti kan terpaksa, kesenengan berarti kamu. Jadi jangan terpaksa itu mesti melakukan dengan berat. Maka sekedar mertahi hidup saja. Itu Allah mengatakan, innama haroma alaikumul maitata waddama walahmal khinjir wa ma uhilla billahi bihi. Terus ayat berikutnya. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Jelas kan? Jadi yang berhak menghalal haramkan itu hanya siapa? Allah. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Jangan kamu menyebutkan, mengatakan dengan lisanmu hadza halalun wa hadza haramun. Dengan cara bohong ya, alsinatukumul kadziba, hadza halalun wa hadza haramun. Jangan kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Menyebut ini halal, ini haram, padahal yang kamu sebut ini halal itu diharamkan oleh Allah, atau yang kamu sebut ini haram dihalalkan, atau yang disebut ini halal itu diharamkan. Jadi jangan sampai yang dihalalkan Allah kita haramkan. Jangan sampai yang diharamkan Allah kita halalkan. Kalau kita menyebut ini haram padahal itu dihalalkan Allah, berarti kita buat kebohongan. Juga kalau Allah mengatakan ini haram, tapi kamu menyebut ini halal, juga membuat kebohongan. Maka sebetulnya manusia itu enak, tidak usah ngarang, tidak usah mikir
halal haram apa itu lihat saja, yang dihalalkan Allah ya halal, yang diharamkan Allah yaitu yang haram. Dalam hadis Nabi juga Nabi mengatakan al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi. Yang halal itu yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya. Dalam kitabnya maksudnya di mana? Al-Qur'an. Yang haram itu yang diharamkan Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa saya seorang nabi itu pun tidak berhak menghalal haramkan tentang makanan. Nah, halal haram itu hak mutlak pada Allah. Maka sampai pada ayat ini, ya, ayat 116 ini, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba. Jangan kamu mengatakan dengan lisanmu secara bohong. Apa yang dikatakan? Hada halalun wa hada haramun. Ini halal, ini haram dengan mengatakan untuk kebohongan terhadap Allah. Litaftaru 'alallahil kadziba. Itu yang menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah. Kamu berarti buat kebohongan. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Maka orang-orang kafir dulu antara lain banyak masuk Islam itu karena banyaknya makanan yang dihalalkan oleh Allah. Banyaknya makanan dihalalkan oleh Allah, dia akhirnya masuk. Wah, kalau begitu Islam itu mudah. Mudah. Dia masuk. Nek wong Islam dhewe malah kok mung sithik men sing haram. Kurang akeh. Tambahi dhewe. Nah. Kalau kita kembali ayat itu sudah tidak akan salah ya. Ya perkara kamu tidak suka makan, jangan mengharamkan. Nabi pernah disuguh daging biawak di dalam jamuan makan bersama dengan sahabat-sahabat. Ketika Nabi mengambil, mau makan, ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, dhob itu artinya biawak. Itu daging biawak loh Rasulullah. Sudah mau dimakan oleh Nabi. Terus dilek ke sahabat. Itu daging biawak. Terus diletakkan oleh Nabi. Tidak jadi makan. Karena Nabi nggak suka daging biawak itu. Karena Nabi meletakkan, ambil aja oleh sahabat. Dimakan yang seneng tadi. Nabi nggak suka, aku seneng kok. Nah, ketika dimakan sahabat itu Nabi melihat, menyaksikan di depannya, Nabi tidak melarang, membolehkan. Tidak dilarang oleh Nabi. Karena Nabi tidak boleh kok menghalal haramkan. Perkara saya nggak suka, aja terus haram. Ukurannya apa? Aku rasa seneng. Nah, apalagi kalau haram itu hanya diukur, biasanya kan alasan haram kenapa? Kenapa? Menjijikkan, gitu. Itu lebih nggak bisa dipakai itu. Menjijikkan. Kalau ukuran orang ini haram itu menjijikkan, jadi yang haram, yang halal tidak bayin. Bayin itu artinya jelas. Nah, padahal Nabi kita mengatakan al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang haram itu jelas, yang halal pun jelas. Lah kalau ukuran haram menjijikkan jadi tidak jelas. Sebab ada orang terhadap sesuatu itu jijik, yang lain tidak. Dar pernah makan bekecot belum? Ya? Dan bekecot sing jijik enggak? Nah. Lah yang ora jijik mau bekecot ya halal. Nah sing jijik haram, saya jijik itu haram. Ya tak? Itu jadi tidak jelas, toh? Hukum itu jadi tidak jelas. Nek cacing udah makan belum? Allah wes ya. Saya tinggal obat tipes hari ini. Cacing itu loh. Wah kalau cacing saya jijik saya. Nah, haram. Jadi cacing itu haram. Lah nek ora jijik anggap aja welut. Digoreng ngono. Terus jadi halal. Nah, jadi akhirnya cacing itu halal apa haram tidak jelas. Karena menurut kamu halal karena saya seneng iwak cacing iki kemripi. Sing ngono aku untuk cacing ngono wis mutah gila haram aku. Loh,
Kalau begitu jadinya tidak jelas hukum halal haram itu. Nabi bohong berarti. Padahal Nabi mengatakan al halalu bayinun. Yang halal itu jelas, wal haramu bayinun. Yang haram juga jelas. Lah kok ini kok tidak jelas? Ada yang haram, ada yang halal. Nah, kalau halal haram diukur manusia, jadi tidak jelas. Tapi kalau kembalikan kepada Allah, jangan mencampuri wewenang Allah. Jangan mencampuri kekuasaan mutlak pada Allah. Perasaanmu jangan ikut-ikut mencampuri ya Allah. Sampai dikatakan oleh Allah, jangan kamu mengatakan dengan lesanmu ini halal, ini haram secara bohong. Secara bohong itu artinya tidak didasarkan dengan apa yang diterangkan oleh Allah. Itu menurut kehendakmu sendiri, itu namanya bohong. Orang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu tidak akan beruntung. Maka yang selamat ya sudah, apa yang dihalalkan Allah itulah kita halal, yang diharamkan Allah ya kita katakan haram. Jangan membuat-buat sendiri. Kalau kamu bikin sendiri jadi bingung kan. Pak Kiai kan ngandake haram. Lah kok Pak Kiai kuwi ngandake halal. Aja manut kiai. Wong kon manut Quran Sunnah kok, manut kiai piye? Ya ta? Kiai iki ora kena nggo acuan. Apalagi berulang kali saya katakan toh, Kiai Solo apa meneh. Kiai Solo ana sikile papat barang kok. Mbok nggo acuan kuwi piye? Solo itu banyak kiai. Ya, ada kiai sikile papat, ana kiai metune pendak mulut. Bulan Maulud itu loh. Kiai sapa? Nek Maulud itu Kiai Guntur Madu karo Kiai Guntur Sari ya. Wujudnya apa? Gamelan. Jadi gamelan sekaten itu ya kiai. Ya. Mula nek gedhuke gamelan sekaten ora sembarang. Ya. Pakai upacara tertentu ben ora keneng. Nah, ora dimarah kalau sing jaga gamelan ya. Jadi syirik ya. Gamelannya dijenengi kiai. Ndak boleh kowe ngangkat gamelan sekaten kaya mbok angkat gamelan biasa-biasa, ndak boleh, ada upacaranya. Itu maka arep mbok turut kiai. Ada lagi Kiai Stomi. Kiai Stomi meriem. Nah terus dari kiai-kiai tadi mana yang kamu gugu? Nah, anak-anak itu yang digugu mulai zamanut kiai. Islam itu dasarnya Quran dan Sunnah. Ikuti Rasulullah. Halal haram ya ngono, nek nurut kiai bingung kamu. Nurut Quran Sunnah pas, ndak bakal bingung.